5, 4, 3, 2, 1. Let's talk about us. Bang Andi SE. Ya. Selamat datang di Bruder Podcast. Selamat datang. Gimana nih kabarnya nih? Sehat. Nah, boleh di ini nggak bang diperkenalkan dulu dirinya. Bang Andi SR ini siapa dan bertugas bekerja di bidang apa gitu di perusahaan kita ini? Oke. Silakan. Perkenalkan untuk Otim semua. Otim. Nama saya Andi yang dipanggil Andi SR. Sebenarnya nama SR itu singkatan saya. Ya. Jadi nama saya itu Andi Setia Rahmat. Oke. Saya supervisor housekeeping di PT Jababeka Long Lab City. Oke. Di Jababeka Senior Living lah ya. Nah, jadi yang datang sekarang ke sini teman-teman langsung saya undang itu supervisornya gitu. Jadi narasumbernya bukan kaleng-kaleng ya. Nah, untuk Bang Andi SR sendiri saya undang, kita akan bahas temanya itu mengenai new normal. Di mana new normal ini kita udah lewati masa pandemiknya. Oke. Sekarang udah mau berakhir, mudah-mudahan cepat berakhirnya Bang ya. Ya. Karena begitu mengerikan sih dampaknya kan pelan-pelan tapi habis juga kita digerogotin. Nah, temanya adalah kita akan bahas tentang new normal, yes atau no. Gimana menurut Abang? Untuk new normal ini saya sih yes ya. Yes. Karena kita harus sudah beradaptasi untuk bisa hidup. Karena untuk hidup itu kita harus dapat beradaptasi ya. Betul. Karena kehidupan itu akan terus berubah. Regenerasi lah. Dari saya di tahun 90 saat ini udah milenial ya. Udah cukup saya nggak kena layar sentuh. Sekarang Betul. sudah kena layar sentuh. Iya, zaman. Ya. Tar dulu, lahiran tahun berapa, Bang? Oh, oke. Lahiran tahun berapa? Saya lahiran 90. 90. Iya. Sama, saya juga 92. Tipis, jangan ini juga masalahnya berarti ya beda-beda tipis lah gitu dalam generasi yang sama 90-an. 90. Iya sama, zaman itu juga saya masih kecil masih main kelereng, masih main layangan, Oke. main di sawah. Sempat ngerasain juga gitu, Bang. Nah, kemudian new normal ini yes, dan memang pemerintah kita memang menganjurkan untuk kita merubah kan. Betul. Kita merubah kebiasaan kita merubah cara kehidupan kita dari mencuci tangan sampai pakai masker dan lain-lain. Itulah new normal dan Ya. sudah ini aku bikin videonya sebenarnya itu sebelumnya. Aku juga Ya. bahas di video sebelumnya. Betul. Tapi masih bentuk-bentuk cerita-cerita pendek itu tentang new normal ini udah harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Gitu, Bang. Nah, berarti sebenarnya bukan yes dan no kan, berarti semua masyarakat Indonesia harus yes ke Yes. new normal. Betul. Karena Harus yes. benar, karena teman-teman kalau kalian semua mau berlanjut hidupnya, kita harus beradaptasi gitu. Kita harus beradaptasi dan kita harus merubah semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Betul. Yang selama ini kita Ya. nggak mikirin ternyata itu tuh benar-benar buruk gitu. Betul. Oke. Nah, sebagai narasumber, Bang, aku tuh ngundang Abang tuh karena pengen tahu gitu loh. Sewaktu kita menghadapi new normal, pihak living care, pihak keperawatan di sini juga kan untuk menjaga opa dan oma ya, Iya. para member, kita bekerja sama gitu dalam penyiapan hand sanitizer, Betul. cuci tangan, terus kayak pemakaian masker, kayak abang juga yang nempel kan yang itu, Iya. yang area khusus masker gitu. Betul. Nah, gimana nih abang? Apakah memang koordinasinya pure mungkin dari perusahaan diturunkan atau memang tim kita sih yang mengelola? Karena kan aku belum tahu tuh sampai di tahap itu. Silakan Bang dijelaskan. Oke. Waktu itu kita memang kesulitan bahan baku lah ya. Iya parah. Harga melambung Wah, sangat tinggi. parah, itu. melambung, Iya. guys. Hand sanitizer segini 100.000 hand sanitizer gila. Saya sampai konsultasi dengan Bruder Otis. Iya waktu waktu itu ya Iya. benar. Kita sama-sama cari. Iya, kita sama-sama cari bagaimana caranya kalau memang kita bisa buat dengan standarisasi itu juga ya kan. Benar. Tapi untungnya itu kita berterima kasih juga nih sama Bapak Jokowi. Oh iya benar. Kita Terima kasih nih. hands up 2 tangan buat pemerintahan Bapak Kita Jokowi. sudah benar. cepat. Hand sanitizer itu sampai saya bilang harga dari cuma 200.000 sampai 1.500.000. Wah, itu sih. Wah, itu dah. Karena kita biasanya beli yang 5 liter kan, Bang? Iya, betul. Kita stok yang 5 Betul. liter. Nah, hebatnya memang cepatnya memang kita bukan yang memuji yang berlebihan ya, maksudnya
memang waktu itu tuh sedikit terlambat memang, dan memang sudah banyak penimbun-penimbun yang jahat itu kan. Betul. Jadi kita kekurangan tuh teman-teman. Nah, untungnya memang pada tahap di mana pemerintahan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita cepat gitu loh. Maksudnya memang nggak lama-lama, memang sempat menimbun, tapi mereka juga cepat ditangkapin lah di ini. Jadi cepet naik harga hand sanitizer sama si masker, tapi langsung di kita waktu mau bikin itu, Iya. yang kita mau bikin itu kan dulu nonton di YouTube juga. Jadi ada dosennya UI di bagian laboratorium, dia ngajarin tuh di TV bikinin hand sanitizer dari alkohol yang 90%, karena nanti kalau udah dibuka, udah dicampur, dia turun kadar alkoholnya dari 90 ke 70%. Nah itu kita udah belajar banget bang ya, sampai berani mau bikin lah. Iya. Nah masalahnya balik lagi pas dihitung-hitung Ternyata costnya malah lebih tinggi. Nah, Jadi lebih baik kita beli karena ya itu yang tadi harganya langsung turun. Pas Bener. memang penimbun itu udah ditangkepin. Gitu. Dan untuk masker, hand sanitizer untuk saat ini juga mudah didapat lah. Betul. Sekarang Harganya juga ya, udah lumayan. mantep banget lah temen-temen, udah bisa lah diterapkan new normal ini, karena yang mengcover juga kemarin itu waktu surgical mask itu bang, masker-masker yang rumah sakit itu nggak ada, udah pada habis diborong dan ditimbun. Memang kebijakan pemerintah juga cukup tepat menurut saya mengeluarkan si masker kain ini biar memang semua pakai masker gitu. Jadi udah diterapkan ke kita semua gimana supaya anak-anak, dari anak-anak, anak muda, orang tua, kakek-kakek, semua orang di Indonesia ini kalau keluar rumah pakai masker. Ya, itu wajib. Nah, buat abang yang tinggal di luar nih, kan saya kan di karantina juga kan, di sini Iya. tinggal di villa kan. Nah, kalau abang kan masih keluar nih pulang rumah. Bagaimana lah abang lihat di luar sana? Karena saya belum ada kesempatan nih untuk keluar untuk videoin atau bikin konten kan Iya. tentang kehidupan new normal yang di luar sana. Tapi saya sebelum abang cerita versi abang, saya mau curhat juga nih. Waktu saya itu sebelum di karantina, maksudnya dimasukin di tempat kita kan, jadi nggak keluar Jabodetabek Briefing kan. Saya masih ngontrak di daerah Roxy bang. Oke. Daerah Roxy itu ada pasar. Nah, saya yang bener-bener udah pusing, terus kayak ya orang-orang apa nggak mikir, apa nggak takut? Itu pasar nggak pernah tutup bang. itu pasar nggak pernah tutup, always open, always on. Udah di tahap itu PSBB yang dari tank PSBB pertama bulan Februari itu dia nggak takut, dia buka terus. Makanya kadang-kadang kalau pulang kerja itu udah langsung ke kontrakan aja, nggak bersinggungan sama mereka, karena ada jalan lain lah yang pinggir-pinggirnya pasar itu, saya langsung ke kontrakan. Itu saya saksi hidup bang, dimana pasar Roxy itu nggak pernah tutup, selalu buka, selalu rame bang. Waktu pandemik virus corona dari bulan Februari itulah. Nah kalau abang gimana nih? Kalau abang kan pulangnya ke arah mana? Gimana di luar, menurut abang lihat tuh gimana? Ya kalau menurut saya sih ya waktu PSBB kemarin sih memang nggak pure 100% orang bisa mengikuti ya. Betul. Tapi saya kasih applause juga untuk para petugas di Satpol PP dan polisi umumnya yang sudah menjaga semuanya, yang ketertiban, mau itu namanya bekerja ikhlas, mereka kerja di luar. Betul. Yang saya lihat kan. Nah, tapi memang masyarakat kita memang agak sulit juga. Iya sih. Karena budaya itu yang tidak bisa kita hilangkan. Contohnya simpelnya kita pakai masker. Di saat kita flu, ya kan, kita tuh harusnya wajib memakai masker. Nggak harus seperti corona ini, Betul. ya kan? Untuk tidak menularkan Betul. virus yang ini. Tapi balik lagi, banyaknya ya udah pakai influenza, simpel ya kan? Oke ya, gitulah, minyak angin. Seperti itulah hitungannya dari ini. Ya kita nggak bisa menyalahkannya itu juga, tapi kita nggak bisa membenarkannya lagi, gitu kan. Betul. Dan untuk pasar yang tadi Brother Otis bilang ini, kita nggak bisa buat sampai sana. Minimal banget mereka tuh hanya cuma memakai masker karena kebutuhan pokok tuh ada di pasar. Iya, tapi waktu pandemik itu bang, mereka nggak pakai, mereka tuh memang kayak menganggap ini loh, yang kita nanti juga maksudnya memang akan bahas kan, kayak oke lah, ekonomi mereka tetap harus jalan, mereka bekerja harian, mereka bukan bekerja bulanan kayak kita misalnya contohnya gitu, mereka bukan karyawan. Tapi yang saya pikirkan itu
ya mau didengar gitu loh untuk Iya. sementara gitu sebulan kayak atau gimana ya, kita juga ngerti lah gimana susahnya orang kan. Iya. Dan terus ya siapa juga sih yang mau ke pasar karena apa namanya, orang disuruh work from house kan, Yes. WFH, disuruh stay at home, jaga jarak segala macam, social distancing. Tapi itu pasar buka terus bang, saya sampai saya datang nih, saya berangkat si pagi nih, Iya. si pagi berangkat pagi buka, pulang sore buka. Iya. Saya shift siang, berangkat siang buka, pulang malam jam 11 masih buka. Maksudnya ya datang kan isi apa supplier sayurnya, ikannya kan. Gila nih pasar nih bener-bener pengen saya laporin bang waktu itu bang. Udah resah juga, tapi kayaknya warga-warga di sekitar juga kayaknya santuy aja, santuy kayak gak ada apa-apa. Nah itu saya mungkin apa memang udah fungsinya memang vital ya, mungkin untuk pasar di daerah kita kan daerah apa nih bang, apa namanya pabrik juga lah ya. Iya. Jadi susah mungkin pasarnya, jadi dia tetap jalan dan memang mungkin masyarakat juga mikirnya pasar sih buka malah makin rame bang. Di pasar itu tuh mungkin satu-satunya pasar yang buka kan, jadi pasar itu rame terus. Ya, nah, mungkin di situ juga peran ya kan, peran masyarakat lah ya. Benar. Kita nggak harus bercendung bergantung pada pemerintah. Nah, Iya sih. pemerintah itu sudah melihat mungkin new normal ini emang udah harus gitu loh. Cuman harus beradaptasi. Cuman memang diadaptasinya ini perlu namanya protokol-protokol kesehatan ini memang harus dikedepankan gitu kan. Ke pasar harus pakai sarung tangan dan masker ya kan. Betul. Nggak usah pakai segala jas hujan semuanya lah. Iya, Menurut saya sih itu terlalu protokol ekstrim lah. di rumah sakit lah, memang megang Saya pasiennya kan terlalu yang benar-benar udah COVID. Ekstrim lah itu namanya. Karena di pandemi ini, dalam COVID-19 ini saya rasa sih harus banyak pembelajaran, bukan ketakutan lah ya. Iya sih. Jadi beradaptasi ya kan, karena manusia itu pasti penuh dengan masalah. Tapi kalau seandainya banyak kecucian ya laundry sana. Cucian laundry lah. Iya, Wah, tuh. masalah-masalah terus lah. Bener lah pasti masalah. Cuman masalah lagi gini loh. Abang pernah lihat nggak orang yang jual masker yang 10.000 itu, yang skudufa itu? Yes. Masker yang hitam yang keren itu lah yang dipakai Raffi Ahmad kan. Nah dia jualan tuh berapa bang? 10.000 satu katanya. Masih songong tuh 10.000 satu. Padahal di online juga paling berapa tuh, 3.000 4.000 gue tahu. Cuman saya karena dia di pasar itu kan pada akhir-akhir bulan kemarin saya udah keluar juga bang, udah belanja beli perlengkapan lah gitu. Nah saya mampir gitu. Setelah pasar tuh ya masih area pasar lah, maksudnya area luarnya kan ada yang jual masker tuh. Saya perhatiin nih berapa maskernya pak? 10.000 gitu kan. 10.000. Oke 10.000. Saya tahu kalau harganya di bawah itu kan. Nah cuma masalahnya saya lihat dia nggak pakai masker, dia jual masker tapi dia nggak pakai masker dong gimana? Itu yang saya lihat terus. Jadi yang saya lihat di pasar Roxy itu ya cuma memang negatif aja, jadi memang agak serem sih ke area sana saya. Cuman pengen lihat aja kemarin tuh, pengen lihat bener nggak sih masih rame. Cuman salut juga mungkin dari beberapa saya lihat sih kayak foto caleg gitu bang, kayak foto caleg atau pokoknya dari itulah politik masuk ke ranah peduli ke ranah kesehatan itu. Maksudnya pasarnya dia tahu mungkin ramai terus, jadi dia bikin itu bang yang kayak kalau dari pemerintah kan mungkin jelas ya bagus atau gimana. Tapi ini memang dari itu, jadi ada fotonya siapa nggak boleh sebut, maksudnya dari politik lah tuh cuci tangan itu bang. Jadi set cuci tangannya gentong sama apa wastafelnya ada. Iya. Politiknya itu di pasar Roxy. Iya, itu di pasar Roxy itu. Nah maksudnya apa memang pemerintah nggak sampai sana, tapi yang turun pada waktu itu tuh saya salut juga mungkin dari pihak politik itu ngasih sumbangan itu bang ke pasar Roxy. Bagus lah. Sebenarnya disinilah fungsinya kita itu Bhinneka Tunggal Ika, saling gotong royong. Betul. Di sini lah betul. ini buat yang semua mungkin nonton, ini udah saatnya kita peduli kepada sesama yang mungkin di zona merah saat ini ya. Ya benar bang, zona-zonanya. Untuk saat di zona merah ini sudah memperhatikan PSBB, tolong diperhatikan, tolong ditaati, ya kan, yang ini kita juga cerita di sini, memang keadaan di sini, tapi ya kita bisa melalui itu semua dengan adaptasi. Karena apa? Karena ini kehidupan. Kita harus beradaptasi untuk bisa hidup, gitu kan. Ya karena kayak di hutan aja lah, jatuh di musim gugur, musim dingin, musim ini dia harus sudah beradaptasi, ngumpulin makanannya, ngumpulin ininya.
ya manusia punya hak, kita juga harus sama seperti itu. Setuju. Gitu. Nah, kalau ngomong soal zona nih, zona merah, kita kena zona merah nggak sih kalau dari Kemenkes itu? Oke. Mapnya Kemenkes kita zona merah nggak sih? Kita bersyukur kita ada di zona hijau. Di zona hijau lah, Iya, ya, nggak merah lah ya. Jadi iya. penularannya memang, nah itu mungkin yang membuat orang-orang di pasar Roxy itu Iya. balik lagi. Oke. Wah, mau apa nggak ada di ini, mau corona nggak ada gitu. Jadi kayak membuat mereka juga akhirnya memang ada kayak ketawaannya itu tenang gitu, maksudnya ya mungkin bener juga, mungkin mereka tuh kemarin sehat-sehat, Iya. jadi kayak menantang gitu kan. Jadi gila tiap hari buka bang, saya masih inget banget sampai sekarang tuh, di pasar Roxy kali-kali aja ada yang corona. Udah saya cuma ikutin aja lah, suka ikut syuting aja, nggak pernah jadi perawat, pernah jadi perawat gua. Kesel banget sama orang sono gitu. Aduh. Karena kan saya pakai baju ini tuh, saya pakai baju putih-putih ini ke perusahaan juga kan, kerja kan Senin sama Kamis bang. Jadi sebenarnya mau nggak mau tuh mereka lihat ada nih perawat pulang lewat sini tiap Senin sama Kamis itu. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau memang ada yang corona terus saya disuruh misalnya periksa lo, udah kesel pasti lihat orang-orang kayak gitu, karena bandel iya, nanti udah kena baru aduh tolong gitu. Agak kesel sih bang. Nah, untuk apa sendiri di dekat rumah mungkin atau di jalan mau ke rumah, apakah PSBB ini diterapkan atau enggak? Sampai di rumah abang lah gitu misalnya. Oke, kita mulai itu di lingkungan rumah saya sendiri ya, Bener. khususnya di keluarga. Iya. Saya menerapkan namanya ya gerakan cuci tangan lah, hitungannya di Asik. gerakan cuci tangan, hitungannya kita bersih, kita harus rapi karena saya sebagai kepala keluarga juga mungkin Mas Kiping sudah tahu lah Iya. ya. Masa rumahnya kotor kan nggak ini juga Nggak lucu. gitu, nggak Masa lucu. perawat sakit. Iya, seperti itulah. Padahal perawat juga manusia boy, ya kan? Tapi memang kepentingan dalam kehidupan itu ya di semuanya itu kita harus bersih dan rapi lah hitungannya. Karena kalau kita bersih dan rapi ya penyakit juga bakal jauh lah. Betul. Nah, Nah itu lu bawa nggak ya? Kan yang dari perusahaan ini yang kita tempel tuh kan tuh dari gua tuh, yang nama cuci tangan. Nah itu Iya. bawa juga tuh ke rumah bang, Iya. biar bisa ditempel anak-anak. Jadi kalau lupa ingat. Iya. Karena kalau cuci tangan gini-gini juga kadang-kadang kan nggak efektif juga. Kalau memang udah 6 langkah itu dari ujung jari sampai pergelangan juga sebenarnya udah tenang gitu, udah bersih, benar-benar bersih. Takutnya kan anak-anak yang namanya ini bapak rewel banget doang gitu. Gue juga dulu gitu waktu kecil, cuci tangan, cuci kaki, tidur ya udah kena air doang, nggak pakai sabun. Tapi kalau memang ada gambarnya kan buat anak-anak akan lebih menarik bang. Mungkin bisa seperti itu. Bisa diterapkan di tempel Iya, di mungkin nanti kita di rumah. di wastafel. Oke. Nah, udah bahas juga tentang penggunaan masker. Gimana tanggapan abang kalau apa nih peraturan dulu deh, peraturan perusahaan kita kadang-kadang abang kan udah nempel nih. Apakah memang orang yang datang ke sini harus pakai masker atau memang tergantung gitu? Apakah pimpinan gak usah gitu atau gimana bang? Karena perusahaan itu lu yang nempel nih. Nah, lu yang punya wewenang kan? Ya, jadi semuanya itu wajib memakai masker ya. Betul. Untuk di dalam atau di minimal banget di koridor lah ya. Betul, Di di koridor. koridor sampai bertemu dengan tamu itu harus wajib memakai masker, ya kan, cuci tangan dan pakai hand sanitizer yang sendiri. Gimana dia enggak tuh ya kita harus memberitahu ya kan, karena kewajiban kita tuh untuk memberitahunya, mengingatkan lah, jangan sampai jauh-jauh lah dari virus corona ini. Tapi bukan jadi ketakutan kita, tapi kita harus cuma jaga-jaga untuk pembelajaran kita aja. Betul. Jangan sampai kita kena ini. Tapi untuk di Living Care sendiri bang, waktu itu kan masih ke kepemimpinan Bapak Marina Pau kan, Ya. waktu di pandemi itu juga kami juga di bawah jelas gitu loh, beliau keras sama kami kalau memang sampai ada semboyan itu bang, kami sebutin bareng-bareng kan, kami berikhtiar kalau virus COVID-19 tidak akan masuk ke Jabodetabek Review gitu. Ya. Karena kita nggak mau opa-oma, para lansia yang tinggal di sini, para member kita bisa terkontaminasi COVID-19 padahal mereka nggak keluar dari sini gitu. Wah. Kita dulu juga dikeras, maksudnya kita juga dituntut benar-benar harus bisa melindungi. Jadi pas ada tamu waktu itu anaknya gitu, adiknya dari member, dia cukup ketemu di lobby, terus nggak boleh sentuhan, nggak boleh cium dulu karena masih pandemi. Udah ngobrol dengan jarak 2 meter itu, jadi kita monitoring juga pada waktu itu.
sekarang sih udah ya sekarang sih udah bisa lah datang ketemu, masuk ke kamar udah boleh, karena mereka juga mungkin isolasi juga kan di rumah kan, jadi memang pas datang ke sini mereka ada surat jalannya juga kan, dulu kan sempat diperiksa tuh di mobil-mobil, kalau jalan kan diperiksa, mereka juga ada surat jalannya, mereka sehat-sehat aja. Nah oke, kita kasih masuk deh, kita ketemu Bapak lagi seperti biasa gitu bang. Kalau dampaknya bang, nah kita nih kalau kurang serak, kalau saya ini unek-uneknya kan banyak nih sebenarnya nih. Nah kalau abang sendiri, dampak yang paling berdampak buat abang tuh dari pandemi ini apa gitu loh bang? Untuk paling dampak sih, menurut saya sih menyerang tuh paling banget ya ekonomi. Bener Nah, sih kita saya. bareng lagi waktu itu datang Iya. rapat itu ya. Aduh. Oke. Tapi ya menurut saya sih dari keadaan new normal ini ya saya tetap optimis untuk kedepannya akan lebih baik, nah karena kita mau beradaptasi, kita mau hidup, kita mau berubah ya kan. Jadi saya yes untuk new normal ini lah. Sama saya juga yes, karena gimana ya, untuk orang yang gak mau berubah teman-teman, dan kalau untuk orang-orang yang gak mau berubah dan stay di kebiasaan lama itu, ya bakal mati bang, bener gak sih? Benar. Karena gini teman-teman, mungkin saya belum bikin konten khusus bang ya, sejarah saya kan, cerita saya gitu kan. Bukan saya dipilih bang. Saya kira nangis. Bukan, belum. Belum. Nah jadi kan saya kuliah ini kan lama nih bang, maksudnya dibilang mahasiswa dia iya, dibilang bego enggak dong, kan Enggak. lulus kan, sudah, kan dibilang bego kan enggak. Jadi saya kuliah 9 tahun, sebelum ada new normal ini saya ngerasain gitu loh, adaptasi, perubahan. Kalau saya nggak berubah, saya nggak merubah diri saya menjadi orang yang lebih baik, ya saya nggak akan ada di sini bang. Betul. Bener nggak sih? Saya setuju. Jadi jangan pikir ini hanya sebatas mengenai kesehatan. Ah nih, gara-gara orang kesehatan aja lo tis ngomong kayak gini gitu. Bukan bos. Kalau saya nggak berubah, bos, saya mungkin nggak ada di sini bang. Betul. Karena perubahan itulah yang membuat saya jadi manusia, jadi orang, jadi laki-laki yang lebih baik lagi. Gitu. Betul. Iya, jadi perubahan itu nggak hanya sekedar new normal. Jadi untuk teman-teman yang masih, banyak sih bang, nggak hanya 1-2, malah yang kasus kemarin itu yang Ya. artis yang diundang di Kusir kan, karena ngomongnya nyeleneh gitu, kayak pakai masker buat apa, sesek itu. Nah itu tadi bang, yang orang mungkin sulit merasakan berubah habit itu, karena Iya. yang biasanya nggak ditutup sesek sih memang. Kalau menurut saya sih, kalau untuk masker yang bagus ya, pasti nggak enak lah, ngap gitu, panas. Nah tapi kalau saya kan dari dulu udah pakai, zamannya mahasiswa kan udah mulai ngerasain, jadi buat sekarang sih ya biasa aja. Kalau abang sendiri gimana? Masker itu ya memang sebelum adanya pandemi, bawa motor keluar saya selalu pakai masker, tapi nggak di luar rumah ya. Tapi kalau di jalan sih emang selalu pakai masker. Di Dan jalan. untuk pilek sih emang udah harus saya pakai masker. Jadi ya itu, maksudnya kalau memang udah ngerti, untuk orang-orang yang udah nggak usah ibaratnya nggak tunggu kebakaran dong kita nyiapin air gitu, Betul. maksudnya kan ya kita juga standby tuh dari dulu juga. Saya udah ngeh nih, ini masker udah ada di Alfamart sebelum pandemi juga kan, makanya pas pandemi habis, Betul. jadi udah pada nimbun, udah pada ngabisin. Nah saya mikir tuh, apakah saya cuma pakai masker ini di rumah sakit aja gitu, padahal banyak fungsinya masker ini, banyak. Saya ada alergi debu bang, tapi pas giliran nyapu ngepel nggak pakai masker kan, jadi lumayan gue 1 malaman juga kalau udah kambuh alergi saya kan. Ya. Saya alergi debu kan, tapi pas misalnya di Bandung dulu saya bersih kontrakan, saya nyapu ngepel ya sarang laba-laba itu kan pasti ada debu kan bang, tapi saya nggak pakai masker mah ada kan. Saya ada nurse kit tuh kan, nurse kit itu kan yang kayak tensi apa segala macam. Masker tuh standby aja sih bang, 2 piece 3 piece. Sampai saya mikir, aduh kok sih nih saya alergi debu tapi masih debu kagak pakai masker. Nah dari situ saya juga merasakan, ini masker penting gitu. Betul. Nah kemarin memang gak kepikiran, cuman ya salah juga, pas pandemi kita mau ikut-ikutan nimbun bang. Jadi sempet saya mikirnya, boleh juga nih 2-3 kotak nih buat pribadi gitu mikirnya awalnya bang. Cuman memang tepat keputusan perusahaan untuk memindahkan kita isi living care-nya yang kontak langsung sama member
ditaruh di villa bang, kita ada mes. Jadi nggak keluar lagi dari sini. Jadi memang buat member aman, buat kita aman, sama-sama aman. Ya, Gitu. karena karyawan itu adalah aset dari perusahaan Bruder. Asia. Tetap aja dipotong 30% bang. Itu sebagai suatu penyelamatan lah. Iya Ya, lah. ini enggak. Ya, you know me so well lah gitu. Jadi Alright. harus saling tahu sama tahu lah sama Ya, perusahaan. betul. Makanya saya juga kemarin dibilang di apa? Saya itu nggak tipe orang yang ibaratnya ngomong A di depan terus ngomong B di belakang. Sampai podcast ini ada juga bentuk saya peduli, ya nggak bisa dipungkiri kan bang. Saya begitu senang kerja di sini, saya begitu rindu juga misalnya nanti misalnya tempat kita jadi rame ya kan, jadi besar, terkenal. Nah saya juga biasanya seperti itu bang, karena kita harus mulai juga dari sekarang. Apa namanya, mimpi itu jangan kecil kan, mimpi itu kalau bisa setinggi langit gitu. Saya setuju. Bang, ini minum dulu bang, minum dulu. Oke. Nah, kan udah capek nih ngobrol nih, agak panjang nih Iya. guys. Minum dulu. Wah, minum dulu nih. Ini kenapa pH-nya 8 ya? Iya, pH-nya kan 8. Oh, Nah ini gua penasaran nih kenapa saya selalu munculkan di Bruder Podcast. Sebenarnya kita kerjasama atau memang apa ya? saya asal maksudnya asal syuting di Jababeka Share Living, kemarin sama Ceceng juga. Ceceng Care Differential Living, makanya saya pajang. Jadi kayak ceritanya sponsor padahal memang sudah kerjasama sama perusahaan. Jadi dia gimana nih? kita sebenarnya nggak kerja sama. Oh, Jadi wih. kalau Oke, gimana bang? Oke. Saya mikirnya kemarin salah berarti. Enggak, ini kita nggak kerja sama, cuman karena memang di kandungan pH dari asam ini kan karena kecil, ya Betul. kan. Mungkin Bruder Otis lebih tahu lah. Tapi Ah. seenggaknya nih Pristine ini menurut saya lebih bagus lah daripada minuman lain. Karena Betul, kita betul. kerja di Jababeka Senior Living ya untuk Ah. para lansia lah. Gitu. Betul. Karena seenggaknya jangan sampai dia nyegerak di sini lah Bruder Ah. Otis. Jadi kita kasih buat agak pH-nya lebih bagus. Ah. Ya mahal dikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Ya kan. Yang penting mah kan luxury. Luxury. Mewahnya dapet. Mewahnya dapat. Oke. Nah, di sini memang udah dijelasin juga bang, kalau yang netralnya itu teman-teman buat air minum pH-nya 7. Yes. Benar. Si Pristine ini pH-nya mereka klaim, mereka berani menuliskan kalau pH-nya itu 8+. Jadi untuk Pristine sendiri dia memenuhi apa ya, syarat luxury tadi bang, jadi di atas normal. Nah kalau kemarin sih di video kemarin pas aku minum sama Cesi itu malah kalau agak pahit gitu, padahal yang sponsornya Deddy Corbuzier kan Lei Mineral itu. Nah itu kan kayak ada manis-manisnya, dan Iya. saya udah pernah minum tuh, abang pernah minum belum? Iya. Lei Mineral itu kayak seger-seger, memang kayak ada manis-manisnya. Iya, Tapi betul. kalau Pristine mau jadi sponsornya Bruder Podcast boleh banget kan? Nanti saya manis-manis. Saya manis-manisin. Diminum dulu bang, biar ini Iya. dong, biar relax ngobrolnya. Jadi sebatas itu aja sih bang air minum. Nah kalau abang sendiri di rumah minumnya apa? Kalau saya lebih senang sih ke dikit deh. Dikit. Jadi saya lebih suka dari Oxy lah ya. Air oksi. Iya, saya punya sendiri untuk air oksinya. Kebetulan yang punya air oksi itu teman saya. Oh temen. Jadi dia menetralisir air memang dari segi ininya. Nah sendiri, kalau gitu. soal air minum ini juga dulu tuh ada aku panggil tante ya, tante yang ini di Jakarta sempat juga dia buka usaha Kangen Water bang. Kangen Water itu juga katanya iya. bagus tuh. Betul. Ada kangen oksigen tuh. Cuman namanya nggak ngerti, terus kayak apa ya? Kita nggak pernah coba juga langsung. Ya disuruh sih buka ininya satu bang di waktu masih kuliah dulu, suruh buka satu tuh deket kampus. Cuma saya nggak berani juga lah, promonya takut juga bang. Itu tuh sudah ada BPKS RI-nya ya. Iya. Ya moga-moga ada BP POM-nya jelas lah. Tapi kalau BP POM-nya jelas sih saya yakin bisa, nggak masalah. Iya sih. Tuh kan. Kalau untuk Pristine ini apa ya? Dia nggak manis. Nggak manis, memang. Cuman nggak nyegrek juga. Nah, tapi yang bagusnya memang air minum tuh kayak gini, nggak ada Ya. rasanya, Ada tidak berasa dan tidak berwarna, tidak berbau.
Ini anime yang bagus. Ya tolongnya kalau pihak Prestin ada yang lihat mungkin bisa segera di email Bruderotisnya ya biar jadi sponsor tetap ya. Karena setelah tahu ini tidak kerjasama dengan perusahaan, mungkin kedepannya tidak akan muncul lagi si botol ini gitu. Karena itu sih bang, yang penting itu buat para influencer, buat para youtuber ini ya selain faktor pendukung dari teman-teman subscriber, ya tetap harus sponsor juga bang, susah juga nyari Ya, duit. pasti sponsor itu penting. Penting. Oke, apalagi gini Bruderotis. Untuk di dunia kesehatan ini YouTuber ini sangat susah ya saya rasa ya. Bukan susah sih bang, jarang sih. Iya, jarang untuk mengangkatnya karena hitungnya. Tapi dunia kesehatan ini ya untuk para perawat-perawat, dokter-dokter semua pas COVID-19 pandemi ini baru naik. Iya, saya sebenarnya ikut ngambil momentum juga bang, momentum di mana ya nggak harus COVID juga gitu loh, baru kelihatan si perawat dan teman-teman perawat ya, khususnya kan teman-teman perawat yang benar-benar kelihatan lah kan di garda ke depan. Dan ya kita turut berduka cita juga, nggak sedikit juga loh bang. Benar, yang gugur di terima lapangan. kasih itu perawat berjuang keras ya. Saya rasa sih perawat jangan berkecil hati, jangan ngelihat di segelintir orang, kita juga semua sedang berusaha. Kalian sana juga semoga baik-baik saja, tetap jaga kesehatan ya, karena kalian juga dalam dunia perawatan, kalian lebih ngerti lah soal dunia kesehatan. Iya, teman-teman yang di rumah sakit tuh khususnya bang. Iya, aduh kalian gak kena sinar matahari loh. Kayaknya iya. Bisa sih ngambil sinar matahari. Bisa juga kalian kayaknya nggak sinar matahari. Saya nggak kebayang lah untuk kalian yang ada di sana. Tapi tetap kalian harus jaga kesehatan, jangan tetap. Ya memang ada sumpahnya kan? Iya, di sumpah Ya, juga sih. sama Ada sumpah di perawatnya. juga, ada di sumpahnya juga. Malah saya sebenarnya agak iri bang gitu, agak iri buat teman-teman yang kerja di rumah sakit karena bisa mereka kan bisa fight langsung tuh. Ya. Nah balik lagi sebagai manusia, sebagai emang orang normal, orang manusia biasa juga, tetap aja mana yang mau berubah ya kan, kita balik lagi tuh ke tema kita. Ini perawat mau nggak dia ngejalanin pakai APD yang ribet itu, Iya. APD yang panas itu kan. Pasti itu, aduh menyulitkan banget. Udah Dorotis pernah pakai kan? Pernah, Ribet-ribet cuma simulasi doang, di sini cuma simulasi doang udah, panasnya, Aduh. sekarang panas lagi. Bagaimana di rumah sakit yang Betul, AC-nya yang cuma satu. Banyak lah masih kendalanya. Nah itu balik lagi, yang dituntut itu bukan hanya masyarakat, jadi masyarakat juga, siapa aja yang nonton podcast ini, yang dengar podcast ini, kalian juga harus sadar, bukan hanya para masyarakat, kalian-kalian yang dipaksa untuk new normal, kami pun di tim medis, di dunia keperawatan harus menjalankan new normal juga dengan pakai masker, pakai semua APD itu, alat pelindung diri, dan itu nggak enak, bahkan ada yang berbekas bang. N95 itu kalau kita pakai itu dia sampai menimbulkan bekas. Betul. Itu N95. Ya banyaknya sih persepsi ya. Ya janganlah untuk masyarakat di luar sana ya. Dorotis ya. Betul. Bukan ini new normal ya, bukan normal. Jadi Iya, new ya. new. Tetap harus ada protokol dari suatu kesehatan. Ya Jadi kan? kalau kalian pernah dengar juga, maksudnya memang new normal itu bukan hal yang normal. Iya. Ini new normal itu kita melangkah dari yang normal ke lebih, jadi ya ibaratnya yang langkah lebih tinggi gitu loh. Jadi memang new normal ini bukan normal yang kayak kita biasanya. Kita harus merubah kebiasaan kita. Iya. Takut banget yang salah mengartikan. Bener. Soalnya kita lihat di luar-luar udah, wah udah sebodohan ya, udah. Wah. Aduh, bahaya nih, bahaya. New normal malah nggak pakai masker, bener nggak? Bang? Betul. New normal malah ya makin merasa kalau new normal itu udah normal, bukan, tapi kita merubah kebiasaan kita yang dulu jarang keluar rumah, kita nggak pakai masker ya, kita merubah kebiasaan kita itu jadi new normal gitu. Bukan berarti kita keluar rumah tetap nggak pakai masker, tapi new normal itu kita keluar rumah pakai masker. Tetap Gitu. protokol kesehatannya harus tetap ada, disebutnya makanya new normal. Jadi dalam masa pandemi yang ya kita nggak tahu lah gimana ini dalam penularannya. Untung sih penularan yang saya kira si COVID-19 ini lewat udara sih, gak mau kena semua. Ya, semua di awal-awal juga Gitu kan. memberitakan seperti itu. Cuman itu namanya memang pandeminya baru,
langsung ditarik bang, karena memang nggak menularkan lewat udara, hanya lewat droplet aja bersih Yes. gitu. Bersih. Seperti itu. Jadi memang pentingnya kita memakai masker ya kan, atau juga kita ya minimal banget lah, jangan sakit sendiri aja, nggak usah menularkan orang lain. Simple nggak? Benar, harusnya gitu. seperti itu. Cuman balik lagi yang kebutuhan kita tadi, kebutuhan ekonomi, di mana orang bekerja. Bang, adik saya bang, adik saya tuh adik kandung kan, yang kedua di bawah saya kan ambil akuntansi tuh. Itu kalau dia cerita, dan terakhir kan dia pernah di Instastory bang. Jadi dari Bekasi dia pernah ke kantornya itu ke Jakarta itu naik apa bang, naik sebelum naik naik busway itu naik kereta api gitu bang, naik kereta api. Wah gila bang, desek-desekannya bang, udah parah sih. Nah kebayang kan, maksudnya kebayang kan dengan beribu-ribu orang yang di Jakarta itu pas berangkat kerja bang, begitu ramenya pas pulang kerja apalagi. Nah itu tadi bukan maksudnya menularkan memang, tapi ya maaf aja kalau dari jarak kita yang tadinya harusnya ada 1,5 atau 2 meter, nah lu desek-desekan, dia sekali bersih, kelar lah kalian semua di bis itu Bang. Iya, aduh. Makanya yang diserang tuh banyak ya, bukan hanya dari kesehatan juga ya, dari dishub, dari apa segala macem, Ya, banyak betul. lah, semua kena lah. Jadi new ini ya moga-moga lah kita harus optimis, kita harus beradaptasi lagi ya gitu. Benar, Kita harus benar. beradaptasi untuk bisa hidup yang lebih baik. Setelah ketetapan new normal ini berjalan, setelah ketetapan dan regulasinya ada, apa yang dilakukan Bang Andi SR sebagai supervisor housekeeping untuk yaitu abang kan sebagai regulator nih, Betul. yang memimpin dan menjalankan sampai semua simbol-simbol sign-nya kan abang yang bikin tuh. Yang berlaku di tempat kita itu regulasinya seperti apa, coba abang boleh jelaskan. Oke, untuk di kita regulasinya itu karena kita memakai suatu protokol kesehatan memang ada. Jadi di hand sanitizer harus pakai, dicuci tangan, ya kan. Terus harus wajib masker di sini, Iya. ya kan. Dan terus ada lagi juga yang namanya penyemprotan desinfektan kita. Betul, Nah, itu yang paling kemarin penting. keren. Nah, aku kemarin tuh mau pinjam buat bikin konten. Jatuhnya nggak ini guys, nggak badan gue kegedean atau gimana gitu, nggak kayak nggak disinfektan gitu loh bang, kayak apa ya, kecil banget. Jadi aku tuh kalau mau nyemprot itu agak susah memang. Jadi Oke. kemarin tuh cancel, padahal udah pinjam sarung tangan, udah pinjam sama kecil banget ya. Jadi kalau buat Bang Andi mungkin pas kan, kayak Ya. gede gitu kan. Tapi pas saya pakai tuh sempit gitu loh. Ya gitu Jadi ya. nggak relevan gitu mau Ya. bikin konten kan, orang kan mau lihat gitu kan. Hmm. Jadi ya udah, jadi di cancel aja. Padahal mau bahas juga kemarin gimana cara bikin disinfektan. Modal itu doang, modal baik clean, Ya. campur air. Lebih clean, campur air, dan ada takarannya sendiri. Betul, ada takarannya. Cuman yang bisa di share waktu itu, saya mau share itu tetap ya, misalnya nih meja nih, bekas muntah, bekas cairan-cairan tubuh seperti darah juga, ini dibersihin dulu tetap, baru dihantar Betul. pakai disinfektan, baru lah dia steril Gitu. gitu teman-teman. Cuman di cancel lah gara-gara kecilan gitu bang. Kecilan beneran, badan gue kegedean. Aduh. Buat abang sendiri nih sebagai kita bisa diposisikan lah untuk di dunia kesehatan ya kan. Betul. Abang berada di posisi orang awam gitu kan, Hmm. seperti orang-orang masyarakat pada lainnya. Betul. Ada nggak sih abang ketahui tentang bahayanya si COVID-19 ini, bahayanya si virus corona ini? Nah, justru itu benar Optis. Saya mau nanya, sebenarnya corona itu apa ya? Saya cuma tahu virus. Ya. Pandemi COVID-19, dia menyerang ini napas mati. Kayak gimana ya? Prosesnya. Prosesnya. Nah, Gitu. betul. Nah, ini buat teman-teman juga nih, saya baru bahas ya soal virus ini bang. Dia menyerang di sistem pernafasan. Oke. Jadi virus ini identik sama tempat-tempat yang disukai. Nah, kurang ajarnya si COVID-19 ini, dia sangat suka namplok, diem di bagian paru-paru, dan itu di bagian alveoli.
Jadi kalau kita lihat anatomi di paru-paru itu kan ada yang gede, ada yang terus kayak akar-akar. Dia itu diemnya di alveoli bang, jadi mengganggu proses pertukaran oksigen itu, makanya sesak. Sesak, pasti orang covid itu, orang kena covid itu pasti sesak. Sama orang ampek sesak napas apa bedanya? Beda, kalau dia ada bunyi wheezing ya, itu Oh. asma bengek. Itu bedanya, itu bedanya. Jadi si covid ini memang kurang ajarnya itu, dia demennya di situ bang, dia demennya nemploknya, diemnya di organ paru-paru itu, di alveoli yang paling kecil tadi saya bilang. Makanya sangat-sangat disayangkan, makanya si reseptornya itu juga kemarin saya mau bahas juga tentang penggunaan face shield, karena si reseptornya itu bang, dia menempel di, jadi reseptornya itu namanya ACE2. ACE2? Iya, namanya reseptornya ACE2, dia menempel di mukosa mata, hidung, sama mulut. Oke. Kenapa kita harus pakai masker? Nanti di masker ini melindungi hidung dan mulut. Karena, nah terus gimana sama mata? Kan kita kalau ini, nah makanya sebenarnya kita itu harus mulai nih cari-cari kacamata mana yang cocok. Jadi kalau memang dia maaf nih bersih kan, cium gitu, haci, nempel di masker, ya maksudnya kalau kita pakai masker kan memang ketutup tuh. Ternyata nggak hanya di mulut dan di hidung, di mata juga bisa lengket. Dia bisa masuk, ada reseptornya, masuklah dia dari situ bang. Makanya dari sekarang juga saya mikirnya gini, kacamata Google yang ibaratnya untuk antivirus itu udah mulai kan, udah banyak yang jual juga kan. Kenapa kalau kita di perusahaan nggak make? Karena udah jelas-jelas nih dari jurnal kesehatan, dari jurnal-jurnal WHO juga bilang kalau reseptornya itu ACE2 itu ada di mata, di hidung, sama di mulut. Kenapa yang kita lindungi cuma hidung dan mulut? Harusnya mata juga. Karena kita keluar dari rumah, interaksi langsung sama orang, kan udah mulai new normal. Tapi takutnya jangan sampai yang ini dilupain bang, yang bagian mata jangan dilupain takutnya. Apalagi untuk saya orang yang tipe suka kucuk-kucuk mata juga, harusnya juga memulai kebiasaan baru ini supaya jangan dikucuk-kucuk mata. Abang suka kucuk-kucuk mata nggak? Saya lebih suka langsung berendam kepala saya. Cuci muka gitu. Iya. Aduh. Itu yang paling ini sih bang, paling seremnya, karena menurut saya sih paling nggak asik sih. Yaitu kita jangan berlama-lama lagi. Kita udah tahu, tapi kita nggak jalanin. Kita udah tahu nih pakai masker, ternyata Google juga perlu, karena mata ini dia reseptor juga ternyata. Ada reseptornya penerima si COVID-19 itu. Kalau maaf nih, orang bersin, yang tadi kita bilang, ya dia bersin kan dia gak mungkin ke muka juga kan. Maksudnya kan misalnya dia bersin di pintu kan, nah kita lewat pintu masuk itu kan kena juga. Itu bang, memang prosesnya si COVID ini memang bener-bener virus yang bener-bener tomat-potok lah menurut saya si virus COVID ini memang. Makanya bisa pandemi ini bisa seheboh ini di dunia kita. Parah habis. Habisnya. Nah, setelah abang udah tahu dampaknya, paling ngeri itu bisa kematian. Yang pertama tadi ya sesak, masuknya juga dari mata, dari hidung, dari mulut. Abang pernah memikirkan nggak kalau imun kita bagus, pas imun tubuh kita lagi oke, ya kan, lepas lagi mantep, si virus juga nggak gampang masuk ya. Dalam arti si imun kita ini bisa melawan kalau memang lagi bagus. Nah, abang sendiri udah mengetahui itu apa belum? Soal imunitas. Belum sih Bro Derotis. Nah, itu bang, makanya si member mau apa kita kan setiap pagi jemur. Karena selain menstimulus vitamin D, si sinar matahari juga bisa membunuh virus bakteri itu sendiri. Yang misalnya nih mama masih di tangan, belum ke hidung, belum ke mulut misalnya ya itu. Jadi si member dapat vitamin D, stimulus, bisa dapat juga membantu imun tubuh kita, memperbaiki imun tubuh kita, dan juga ya memahami kalau memang ada yang masih di badan mati gitu. Karena saya juga harus ikut berjemur supaya mereka juga merasakan kalau nggak hanya mereka tapi perawat juga, saya sebagai perawat tuh ikut gitu loh. Jadi mereka kuat, oh ini aja perawatnya juga mau kok berjemur gitu.
Abang sendiri di rumah gimana? Berjemur nggak? Anak-anak atau istri dianjurkan buat berjemur nggak? Kalau anak saya kan masih kecil, otomatis pasti berjemur. Berjemur. Ya, pasti istri saya berjemur karena ngejemur anak saya. Jadi pertanyaan, saya berjemur nggak? Ah iya, abangnya berjemur nggak? Kayaknya sih berjemur ya. Soalnya udah dijemur dari berangkat kerja udah dijemur ya. Nah, itu dia sih sebenarnya. Balik lagi konteksnya, waktu itu pernah saya bikin video tentang berjemur pagi hari itu, yang lebih bagusnya dari WHO itu di bawah jam 10 pagi bang, di bawah jam 10 pagi. Nah, semakin banyak permukaan kulit kita yang kena sinar matahari semakin bagus. Nah, masalahnya kalau abang naik motor ketutup semua bang, helm ketutup, jadi ya kurang lah. Kalau dia kita bilang berjemur ya belum pas lah gitu. Belum pas lah ya. Bener, ikut aja sih pagi-pagi di sini berjemur sama opa-opa. Sambil senam ya, seru ya. Seru lah. Oh, boleh Iya, gitu biar sama-sama sehat. Terus, kemudian kita tuh sebenarnya mau promosi juga guys. Kita juga sebenarnya mau promosi tentang eye solution. Jadi kita ada isolation package. Bang Andi lah sebagai supervisor sedikit celoteh cuap-cuap tentang ini apa isolasi package kita, paket isolasi kita. Isolation package ya. Iya, betul. Oke. Kita memang udah ada isolation package, kita dari JWBK Senior Living. Apapun kita misal harga dulu nggak nih? Iya, kasih tahu juga dong, namanya promo ya kan, masa harganya nggak tahu ya. Oke, harga kita itu dimulai dari 9 juta ya. 9 juta. Itu per bulan. Oke. Apa sih fasilitas yang didapat? Pasti pertanyaan gitu. Betul ya, dapat apa aja nih 9 juta nih sebulan? Oke, yang didapat itu otomatis itu adalah makan, ya kan? Makan itu 3 kali, ya kan? Udah gitu kita free wifi, ya kan? Terus kedua kita itu free housekeeping. Betul. Ada namanya visit test, ya kan? Kita jadi ada fisik yang akan dites dari Blunder Otis. Iya, vital sign Oke. check setiap pagi. Jadi kenapa setiap pagi juga bang? Karena tensi kita ini, tekanan darah kita ini paling akurat diukur pada saat kita bangun pagi. Itu yang paling Saya akurat. tahu. Iya, karena kalau udah sempat beraktivitas dia akan terkontaminasi. Contohnya nih, Oke. member kita satu kan Bapak Marlo tuh kalau setiap habis bangun pagi dia kita tensi dulu, nanti dia jalan pagi bang, dia udah olahraga, jadi udah kondisinya itu udah beda lagi, nggak baru bangun. Nah, untuk tekanan darah yang paling akurat kita ukur pada saat bangun pagi. Pas bangun Itu pagi ya. Iya, itu ilmu yang saya dapatkan dari saya kuliah 9 tahun di keperawatan Universitas Advent Indonesia. Nah, terus satu lagi yang paling penting, nih ketemu Bruder Otis 24 jam nih. Iya, kita sebenarnya emang udah solid banget lah. Makanya nih bang, saya juga punya pertanyaan nih di luar new normal, di luar masalah-masalah pandemi. Saya juga mau share, mau bertanya nih sedikit nih, karena sedikit keluar jalur dari pembahasan, nggak apa-apa lah ya guys ya. Karena ini masalahnya menyangkut Bruder Otisnya juga gitu, buat masa depan Bruder Otis juga. Nah, kita kan lainnya sama nih bang, abang 90, saya 92 kan. Sebenarnya kan seumuran. Masalahnya, abang ini udah punya anak, Bruder Otis belum punya ini, maksudnya ya ada lah, kalau memang PDKT mah ada lah, cuman ya Rasanya lu banyak mau Bruder banyak. Otis. Yang kemarin di bawah mana? Enggak, itu enggak, maksudnya cuma teman-teman aja lah, teman-teman aja, deket-deket aja. Cuman karena saya awalnya itu bang banyak yang dideketin, cuman PHP ya? bukan PHP, memang untuk belajar bang, belajar mengenal karakter perempuan tersebut awalnya gitu. Jadi ya menurut saya pertanyaan saya ini cukup penting juga, karena buat saya pribadi ya guys, buat kalian juga deh yang masih jomblo-jomblo yang angkatan 90-an nih, kita bareng-bareng nih, saya perwakilan nanyain ke Bang Adi. Nah, kan abang kan ini sudah menikah, jadi saya akan mengarahkan pertanyaan saya ke
kenapa abang bisa maksudnya gini, kok abang bisa melangkahkan kaki di pernikahan di usia muda? Maksudnya muda itu kan benar-benar mateng lah gitu kan, maksudnya benar-benar pas awal. Katanya kan laki-laki itu paling bagus itu kan nikah kan di usia 25 tahun. Betul. Nah abang nikah di usia berapa? Kurang lebih sih di 24, 23. Tuh kan, jadi memang benar-benar yang mudanya ya, contohnya Mangga masih mengkal tuh. Udah berani gitu. Maksudnya apa maksudnya bang pengen belajar dari abang pribadinya, dari ilmu dari abang, apa yang bisa dikasih ke Bro Notis, kok bisa berani melangkah kaki ke jenjang yang lebih serius itu, ke pernikahan itu, apa rahasianya gitu, kiat-kiat resep-resepnya gitu. Simpel sih sebenarnya. Lelaki itu memilih memang. Betul. Ya kan? Wanita itu memang tidak bisa memilih. Dasarnya lelaki, pribadi saya seperti itu. Tapi sekarang udah bisa sama-sama memilih. Benar, oke. Mungkin saat ini di zamannya milenial ya. Betul. Yang saat ini tuh wanita milih biasanya. Iya milih Iya bang. kan? Sama sih juga dulu waktu belum pakai toga mau cuy. Boro-boro deh. Sekarang udah bisa di YouTube. Jadi wanita itu saat ini milih. Ya, Ah. ada yang kerja di kantoran, ada Benar. yang ini ya kan. Jadi wanita itu banyak, wanita milenial ini banyak yang milih. Jadi menganggap rendah kaum lelaki biasanya. Betul. Ya kan? Enggak juga sih bang, maksudnya saya membela. Karena mereka kan balik lagi bang, butuh kepastian. Padahal kita belum pasti. Itu masalahnya. Jadi kitanya aja belum pasti, bagaimana kita mau melangkah yang lebih jauh, ya kan? Pastikan dulu lah, kenali kita dulu, ya kan, karakter kita, karena beda lah dari kita sendiri. Untuk yang berdua, kita udah harus pikiran itu, ya kan? Kita sudah jadi kepala keluarga, kalau seandainya kita mau melangkah ke depan, kita punya istri, punya anak, gitu. Nah, tipsnya buat yang para jombloers, Jombloers, udah roti sama kayak jombloers, Jombloers juga. playboy. Kan dulu tuh bang, gue zaman SMA gue Oke. dicap banget, gue cap layu. Ini berarti simpelnya gini, Hmm. wanita itu suka dengan kepastian. Oke. Satu, kepastian, kedua, keseriusan. Mm-mm. Nomor 3 yang paling penting itu komitmen. Komitmen. Ya, Oke, komitmen setuju. ini ya kan. Setelah kamu mau melangkah dari, ya kan, dari pacaran ke jadi yang mantan nih, mantan pacar jadi istri ini, Betul. ya kan. Kalian harus sudah punya komitmen gitu. Iya sih. Itu paling penting, satu komitmen. Kalau kamu hubungan cuma gue buat main-main aja, kenal-kenalan aja, sampai mana gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu komitmen, kamu dan aku harus sampai ke jenjang pernikahan gitu. Asik. Gitu kan. Jadi ya ini saya sih bakal sampai lah. Karena sudah dari niatnya kita sudah komitmen nih berdua. Betul. Kamu serius, aku juga serius. Kamu nggak serius, aku juga nggak bakal serius. Gitu. Asik, anjay, yang udah nikah mah anjay. Iya bang, karena itu sih bang, karena menurut aku tuh malah dulu tuh saya bangga bang, dulu saya bangga kan bilang kayak aku tuh pacaran tuh ternyata apa sih definisi pacaran buat saya, buat Bro Notis? Saya belajar mengenal karakter cewek yang saya pacari. Iya. Itulah garis besar saya pacaran. Tapi sekarang dampaknya ada gitu loh, dampaknya Iya, mengerikan gini bang. Karena saya udah banyak kenal cewek, saya udah banyak mengetahui karakter cewek kurang lebih sifatnya. Karena untuk psikologinya ya bang, umur 24 ke atas tuh udah nggak bisa berubah. Contohnya nih saya yang misalnya kayak gini masih misalnya malas bangun pagi atau gimana, ya maaf nih kata orang bisa dirubah, susah juga bang gitu loh. Maksudnya untuk yang habitnya ya, itu untuk seorang yang udah umur 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun bang, itu nggak bisa dirubah lagi bang. Iya nggak bisa dirubah lagi, tapi mindsetnya yang dirubah. Makanya new normal ini yang dirubah bukan orangnya, tapi mindsetnya. Saya setuju itu. Iya, jadi wah, setelah saya ketahui beberapa banyak karakter para ladies ini, para perempuan ini, membuat saya apa bang ya, nggak bisa berpura-pura untuk tidak tahu. Ngeri nggak? Jadi misalnya saya kenal nih, halo, hai, namanya siapa, ini, oh ini. Dalam waktu singkat mungkin bang, seminggu setelah pas PDKT, udah ketahuan dia tuh bakal orangnya misalnya
orangnya nggak bisa misalnya nerima secara budaya, beda budaya kayak gitu tuh kelihatan bang. Pernah kan ngerasain kan maksudnya pacaran kan, ini orang ini nih saya orang tua pengennya sama-sama Batak ya itu bang, maksudnya dari mama juga agak ngegas juga sih. Mama masih kompromi dari guru Batak awas kok. Jadi ya satu sisi gitu bang, membuat saya itu selain ruang saya dibatasin. Nah balik lagi memang untuk yang apalagi yang udah satu budaya, maksudnya satu ini kan satu etnis kan, sama-sama Batak, udah pasti dibaca ke depannya ini, oh ternyata yang ini agak ini agak bawel doang nih, agak ini. Nah ada sih beberapa memang yang udah saya kenal, saya pelajari karakternya, udah laku juga bang. Udah sold out juga bang, makanya ini aduh udah susahnya di situ sih, mau komitmen mau. Nah itu sih yang dulu tuh ya nggak pernah ada komitmen bang, jujur kan namanya pacaran kan. Ya kita juga namanya pacaran kan ya maunya happy aja, ngejalanin aja, ada teman nonton, ada teman ya tukar-tukar cerita suka duka, ya gitulah, saling support, nambahin energi positif. Ya cuma sebatas itu dulu pacaran tuh ya, untuk sampai ke komitmen tuh jauh ya? Jauh bang, karena saya tuh orang dulu bosenan, terkenal maksudnya. Bukan bosan gimana, karena kan tadi balik lagi ke konsep pertama, saya pacaran untuk mengenali, belajar mengenali karakter si cewek itu. Jadi kalau udah kepelajari, contohnya abang baca buku kan, udah selesai belajar matematika kan, oh udah pasti ganti buku lain, pengen belajar IPA, pengen belajar IPS. Pokoknya saya dulu dicap lah bang, waktu SMA itu saya dicap playboy cap gayung. Ya gitu gayung, abis akhirnya kan gayung lagi. Aduh, gitu. Teman-teman dari SMA kan, dari PTSN, dari Siantar, saya dicapnya gitu bang sama kepala asrama putrinya. Saya dibilang playboy cap gayung. Jadi abis akhirnya gayung lagi gitu. Padahal harusnya memang nggak boleh, tapi ya balik lagi saya bela diri saya itu, misalnya pacaran nih kan. Mengenal satu wanita untuk mengetahui karakternya bang, gitu bang. Jadi terima kasih lah buat Bang Andi, sudah diberikan kiat-kiatnya, memang komitmen bang yang paling penting ya. Itu komitmen paling membangun rumah tangga ya. Iya, karena duit nggak. Kalau duit sih itu nomor 2, karena kita mulai dari nomor 1. Asik. Nah karena duit ini bang, saya kan mikirnya gini kan, dengan gaji saya yang seperti ini, apakah ada wanita yang mau menerima saya gitu kan. Oke, ini terakhir nih cerita simpel dikit ya untuk saya pribadi. Kan. Saya nikah itu karena komitmen. Dia pakai uang dia saya pakai uang saya. Uang kami dikumpul untuk menjadi suatu ini, digabung lah. Jadi seperti itu, karena kami udah komitmen. Jadi nggak ada pihak yang terbebani loh? Nggak ada, kita nggak ada mau pihak terbebani kayak gitu. Karena kita udah komitmen. Kamu, aku nggak punya apa-apa, aku banyak kekurangan. Kalau kamu mau nerima aku memang seperti ini adanya. Aku tidak bisa seperti yang kamu harapkan, kamu harapkan seperti pangeran. Iya kan? Dan sebaiknya kita harus menerima dia apa adanya, gitu kan? Gitu, karena ya sistem pacaran yang zaman milenial saat ini kan, yang seperti tahun kita lalu lah, gitu kan ya kan? Aku kenal kamu, aku nggak suka kamu lagi, aku buang kamu. Iya, itu dari dulu sih memang. Ya itu yang nggak ada komitmen tadi. Ya, itulah, itu yang komitmen. Kalau kita sudah komitmen, kita sudah kenal dekat, kita tahu kekurangannya, kita tahu kelebihannya, ya kan? Jadi kita harus bisa menerima dia apa adanya, itu. Ada adik istri lu. Udah nikah nih semua. Udah nikah semua, udah sholat semua kan? Udah sholat. Itu, aduh, harus gerak cepat ini, jangan gerak lambat lagi berarti nih. Umur tambah terus. Oke deh, sampai di sini dulu perbincangan kita teman-teman. Terima kasih buat Bang Andi Eser yang sudah datang di Bruder Podcast. Oke teman-teman, sampai di sini podcast kita. Kita tutup dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Let's talk about us.